Saat ini PSSI emang sedang berpacu dengan waktu untuk mengurus para pemain keturunan. Nah, dari beberapa nama yang ada, sebagian besar udah clear dan sisanya hanya masalah waktu karena reses DPR. Ya, pemain-pemain seperti JICES udah bisa main buat timnas. Lalu Nathan Joe tinggal sumpah. Sedangkan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun ya ibaratnya udah 90% lah. Meskipun begitu, PSSI masih harus berpacu dengan waktu terkait nama-nama lain terutama di pos penyerang. Dan sejauh ini ada 2 nama yang akan segera sat-sat diurus berkasnya agar bisa ikutan membela Indonesia di bulan Juni nanti. Dalam waktu dekat, Ketua PSSI Pak Erick Thohir dikabarkan akan segera melakukan video conference bareng penyerang keturunan Grade A. Hal itu sendiri disampaikan oleh pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan alias Bung Ropan. Hanya saja Bung Ropan dan Pak Erick Thohir bersepakat untuk tidak membocorkan kepada publik siapa penyerang yang dimaksud. Namun dilihat dari kategori yang masuk Grade A, di mana sang pemain saat ini mentas di kasat tertinggi sebuah kompetisi elit, maka publik meyakini jika penyerang itu adalah Ole Romeni, penyerang yang saat ini main di Eredivisie bersama FC Utrecht. Ya, pemain yang saat ini berusia 23 tahun tersebut disinyalir akan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Tentu saja ini adalah hal positif bagi timnas, karena bagaimanapun ya tadi, ia berstatus sebagai pemain Grade A. Nah, di musim ini, memang ia baru mengemas 1 gol dari 13 pertandingan di Eredivisie. Akan tetapi perlu diketahui juga, kalau di musim ini ia lebih banyak dimainkan sebagai winger, terutama winger kanan, bukan sebagai penyerang tengah. Alhasil ia lebih banyak dituntut untuk lebih aktif turun menjemput bola, ketimbang fokus untuk mencetak gol. Yap, kendati baru mencetak 1 gol musim ini, gak usah khawatir kalau dia gak bakal bisa membantu timnas. Sebab pemain ini, selain masih muda, ia juga punya insting gol yang tajam apabila ia dimainkan sebagai penyerang tengah. Terbukti di musim lalu, saat masih memperkuat FC Emmen, Romeni mampu mengemas 12 gol dari 37 pertandingan di Eredivisie. Oleh karena itu, yakin aja dia adalah pemain yang bakal sangat berguna buat memperkuat sektor depan timnas Indonesia. Dan secara atribut permainan, Romeni punya kelebihan pada dribble dan ketenangannya dalam menyelesaikan peluang. Sementara itu, selain Romeni, ada satu penyerang lainnya yang udah disodorkan PSSI kepada Coach Shin, di mana ia adalah Ilyas Al-Hafs. Penyerang 26 tahun yang punya darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Solo tersebut, diketahui udah mendapatkan persetujuan dari Coach Shin. Yap, secara permainan, Ilyas adalah tipe pemain versatile, yang mana ia bisa main sebagai sayap, nomor 9, ataupun nomor 10. Sehingga selain jago mencetak gol, ia juga jago dalam membuat assist atau meng-create peluang. Musim ini sendiri Ilyas udah tampil 18 kali di Liga Utama Armenia bersama FC Noah dengan koleksi 5 gol dan 6 assist. Sebelumnya ia membela Sparta Rotterdam. Di Almere City itulah Ilyas mampu menjalani karir yang cukup oke sebagai pemain multifungsi dengan mengemas 18 gol dan 12 assist dari 101 penampilan. Tentu saja dengan bergabungnya Ilyas, maka Coach Shin akan semakin enak dalam mengutak-atik formasi yang akan ia mainkan.
Yap, dengan joinnya mereka berdua nanti, maka lini depan timnas dijamin akan lebih menggigit. Sebab di sana udah ada Rafael Streit dan dalam waktu dekat Ragnar Oratmangun yang juga main di Eredivisie. Nah, kalau sudah gini, apakah para pemain yang main di Liga 1 masih punya kesempatan? Tentu saja masih. Namun ya itu tadi, mereka harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan level. Penyerang muda potensial seperti Ramadan Sananta dan Hoki Caraka jelas harus ekstra kerja keras, dan kalau bisa ikutan aboard agar gap itu nggak terlalu jauh. Di sisi lain, komposisi ini jelas dirasa bisa banget membuat Indonesia bersaing di Asia, terutama di bulan Juni nanti. Tak kalah Indonesia melawan Irak dan Filipina dalam leg kedua babak grup ronde kedua kualifikasi Piala Dunia. Tentu apabila komposisi skuad Indonesia seperti yang baru saja dijelaskan, maka kans buat membalas kekalahan atas Irak di pertemuan pertama serta di Piala Asia kian terbuka lebar. Karena kan salah satu tujuan program naturalisasi ini agar membuat timnas senior bisa bersaing di level Asia dan bisa bertarung seimbang melawan tim-tim besar Asia. Maka dari itu, kita nantikan saja gimana kelanjutannya. Semoga semuanya lancar sesuai dengan rencana. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.